Alhamdulillah kembali 3 poin dan tidak terkalahkan. Tetapi kemenangan King Persib ini harus memakan tumbal yang cukup mahal. Pemain yang dulu kita takut kalau dia main, tapi sekarang kita takut kalau dia tidak bermain. Deddy Kusnandar. Dan saya juga tentu kritik PT LIB dan pihak PSSI. Kok bisa lapangan kayak Talkam gini di ACC buat main Liga 1? Plus juga, pesona mantan Lepi Madinda memang cukup mengesankan ya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, tentu malam ini kita tidur nyenyak, tetapi ada satu hal yang cukup mengganjal sebenarnya di dalam diri saya akan kemenangan Persib Bandung itu. Yang pertama, tentu karena Deddy Kusnandar, pemain andalan Persib Bandung yang memang udah selalu menjadi pilihan utama di era Coach Luis Milla, tengah-tengah lumayan menjadi pilihan utama. Dan benar-benar menjadi pilihan utama di era Coach Bojan Hodak. Tentu juga Deddy Kusnandar adalah salah satu pemain yang saya selalu jadikan contoh untuk pemain-pemain yang mendapatkan kritikan hebat dari bobotoh sekarang. Yang mungkin sekarang ada Hen-Hen, ada juga Mailson 5. Karena Deddy Kusnandar itu sebenarnya pemain yang sangat banyak sekali mendapatkan kritikan dulu dari bobotoh. Karena memang performanya yang justru lebih banyak merugikan Persib Bandung dibandingkan memberikan keuntungan bagi Persib Bandung. Coba deh ingat-ingat lagi bobotoh. Bahkan kalau menurut saya cacian, kritikan itu lebih tinggi kepada Deddy Kusnandar dibandingkan kepada Hen-Hen dan juga Mailson 5 sekarang. Karena Deddy main udah lama bersama Persib Bandung, otomatis kritikannya juga banyak. Tetapi Deddy Kusnandar semakin tua semakin jadi, dia membuktikan bahwa dia punya kualitas dan belum habis menjadi pilihan utama Persib Bandung. Bahkan tidak sedikit bobotoh yang bilang kalau Deddy Kusnandar dulu itu takut kalau seandainya Deddy Kusnandar main karena selalu membawa kerugian bagi Persib Bandung. Tapi kalau sekarang sieun lamun Deddy Kusnandar henteu main, dan kemungkinan jika kita lihat sementara ini ya bobotoh dari kondisi yang ada tadi di lapangan, Deddy Kusnandar diselok kayak siapa Jalnando dulu lah, itu menepinya akan cukup lama, mungkin bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mungkin itu bisa. Bisa saja Deddy Kusnandar seperti itu. Walaupun kita juga tentu menunggu rilis dari tim kedokteran Persib secara resmi apa yang dialami oleh Deddy Kusnandar dan kira-kira pemulihannya akan seperti apa ke depannya. Tentu ini kerugian bagi Persib Bandung karena untuk saat ini harus kita akui walaupun King Persib punya Coach Cijan, pemain asing, punya Adam Alis, bahkan Ahmad Irianto juga yang bisa bermain di tengah, belum ada yang bisa menggantikan posisi Deddy Kusnandar untuk sekarang karena perannya begitu luar biasa, memberikan ketenangan dan juga penyeimbang lapangan tengah yang sangat fantastis bagi Persib Bandung. Kita juga tentu doakan Kang Dado, mudah-mudahan Dado tidak ada hal-hal yang menjadikan dia semakin parah cederanya, mudah-mudahan cepat bangkit, mudah-mudahan juga cederanya tidak benar-benar parah dan bisa cepat sembuh. Kelihatan banget tadi Nick Weaver, David Da Silva, begitu juga pemain-pemain yang lain, tapi khususnya Nick dan David Da Silva, dia tampak gelisah, dia tampak merasakan apa yang dirasakan oleh Deddy Kusnandar. Bahkan Nick dan David Da Silva itu ikut membantu memasukkan Deddy Kusnandar ke ambulan. Bahkan terlihat juga Nick dan juga David Da Silva memberikan semangat langsung kepada Deddy Kusnandar. Kalau David terlihat sedih banget karena mungkin David yang paling merasakan gitu kan, karena sebelumnya dia cedera lama juga, bangkit dari cedera dan kembali kepada performa terbaik sebelum cedera itu sulit banget bagi seorang atlet, butuh semangat yang tinggi, dan mudah-mudahan aja kita semua sepakat mendukung Dado dan Dado cepat pulih dan kembali kepada performa terbaiknya. Dan tentu juga mudah-mudahan saja untuk saat ini ketika Dado tidak bisa bermain karena cedera, ada pemain yang memang sepadan bahkan memberikan kontribusi luar biasa untuk lini tengah Persib Bandung. Adam Ali sebenarnya pemain yang hebat, bahkan labelnya timnas. Kita punya pemain asing juga, Coach Cijan. Tetapi untuk sementara ini di era Coach Bojan Hodak harus kita akui Dado paling mantep, Dado paling elegan, Dado paling luar biasa dan fantastis di lini tengah Persib Bandung. Dado mungkin nggak jago gocek, syutingnya nggak kelas juga, umpan lambungnya oke, permainannya simpel banget gitu kan, tidak segugur dugaan Mang Haryono dulu, tidak sejiwa kepemimpinan Markok dan
seberwibawa Mark Klok, tidak sepul skillnya Tyrone Delfino, tapi hadirnya di lini tengah Persib Bandung sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi Persib Bandung. Itu yang pertama tentang Adado. Dan sekarang kita masuk ke pertandingan Persib Bandung, Bobotoh salam dunia. Harus kita akui kalau Persib Bandung sebenarnya tidak main bagus-bagus amat di pertandingan malam ini dan tidak jelek-jelek amat juga. Memang sebenarnya ketika bertemu Barito Putra, kita memiliki historis yang cukup baik, sama halnya seperti kita bertemu dengan Bali United lah ya. Barito memang bukan tim bagus, dengan segala hormat, maaf, bukan maksud merendahkan, tapi Barito adalah tim papan tengah ke bawah. Tapi selalu bisa menyulitkan Persib Bandung, termasuk di pertandingan sekarang. Bahkan di 2 pertandingan terakhir di musim kemarin pun kalau saya gak salah Persib gagal menang ya. Semuanya imbang kalau saya gak salah ya. Dan hari ini pun hampir seperti itu. Lini tengah Persib Bandung, Tyrone Delfino, Mark Klok dan juga Deddy Kusnandar ketika Adado masih ada benar-benar diacak-acak sama sang mantan Lepi Madinda. Bahkan dia menciptakan gol yang sangat manis, cantik sekali dan tidak berselebrasi dan bentuk penghormatan kepada Persib Bandung. Tapi secara overall juga harus kita akui Lepi Madinda tampil sangat bagus. Dia sangat elegan, memperlihatkan kualitasnya. Kalau saya pribadi sih ya biasa. Kalau bertemu mantan itu kadang-kadang semangatnya berlebih gitu kan. Apalagi Lepi Madinda dicintai oleh Bobotoh waktu itu karena masih melakukan Stefano Beltram dan juga Tyrone Delfino. Padahal memberikan kontribusi, berhasil mengangkat Persib Bandung dari juru kunci ketika bersama Coach Luis Milla, bukan juru kunci ya, zona degradasi. Ketika bersama Coach Luis Milla, datanglah Bojan Hodak, datanglah Lepi Madinda, benar-benar menjadi pahlawan waktu itu. Dicintai juga oleh Bobotoh, dan saya yakin Lepi Madinda juga cinta ke Persib Bandung, tapi sayang dia harus hengkang karena Coach Bojan Hodak tidak serk dengan Lepi Madinda, walaupun keputusannya juga keputusan yang sangat luar biasa karena membawa Stefano Beltram, bahkan Persib Bandung bisa juara. Tapi secara keseluruhan kita harus akui, lini tengah Persib Bandung kalah. Apalagi ketika Deddy Kusnandar akhirnya keluar. Bahkan apalagi ketika David, Cio, siapa lagi ya tadi yang keluar. Itu digantikan ketika masuk Hen-Hen, Noyan Kurnia, dan juga Mailson Lima. Terlihat banget walaupun Persib Bandung bermain 11 orang, hanya melawan 10 orang dari Barito Putra, kita keteteran. Kita harus akui itu ya. Permainan Persib Bandung tadi tidak bagus-bagus amat, tapi tidak jelek-jelek amat juga. Seperti kebingungan kedikte sama Barito Putra. Padahal Barito Putra ini bisa dibilang tidak bermain di kandang juga, walaupun statusnya home ya. Kita bermain di tempat yang netral. Tapi nggak tahu kenapa Persib di malam hari ini agak kurang greget gitu. Walaupun akhirnya alhamdulillah dengan ciri khas Persib Bandung, sepak bola modern, sepak bola pragmatis era Coach Bojan Hodak itu bukan menguasai banyak permainan, bukan menguasai banyak gameplay, bukan menguasai possession football, tapi keefektifan dalam menciptakan sebuah peluang. Dan alhamdulillah gol pertama dari Gustavo Perangka, saya hampir lupa, dan juga gol kedua dari titik multi Mark Klok, hasil dari pelanggaran Cio Alves yang itu udah jelas benar-benar penalti dan layak memang di kartu merah. Kita apresiasi juga untuk kepemimpinan wasit. Dan inilah hasilnya. Jujur Bobotoh, saya senang dengan hasil ini karena sebelumnya juga pesaing-pesaing kita bisa dibilang Persija Jakarta kalah Persija Jakarta, Persebaya imbang, dan kita sekarang hanya terpaut 2 poin dari Persebaya dan kita masih punya tabungan 1 pertandingan melawan Bali. Jelas ini diuntungkan sekali. Mudah-mudahan aja Persib bisa terus konsisten, apalagi Coach Bojan Hodak mengharapkan ada tambahan pemain baru untuk musim putaran kedua maksud saya, dan inilah hasilnya. Sekali lagi saya sangat senang, tentu luar biasa senang, tapi memang harus kita kritiki juga permainan Persib Bandung, tentu terus kita apresiasi karena hasil kemenangan ini, karena permainan bola juga kadang di atas kadang di bawah. Kemarin lagi main bagus saat melawan Malut, sekarang mungkin performanya agak sedikit monoton walaupun hasilnya tetap positif, dan tentu kita akan kehilangan Adado cukup panjang. Mudah-mudahan Adado cepat pulih karena Adado sangat dibutuhkan oleh lini tengah Persib Bandung. Segitu dulu Bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.